Hai, saya Gaspar Balabuana, SSC MSc. Saya dosen analis kesehatan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar tentang analisis bahan makanan dan minuman. Dan fun fact-nya, saya sangat beruntung hari ini saya bekerja sama dengan Angkringan Jalur Evakuasi dan tuan rumah production yang mengambil video ini, dan saya pikir ini kesempatan kolaborasi untuk support UMKM. Belajar mengenai analisis makanan dan minuman, ada situasi aktual yang terjadi. Ini bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Jadi ada pernah case yang sempat dirilis oleh BBC, dan juga sempat oleh Detik Travel. Ada sepasang kekasih dari Inggris yang berlibur ke Vietnam, dan mereka keracunan. Mereka meninggal karena mengkonsumsi alkohol, minuman mengandung alkohol. Belajar dengan studi kasus, saya pikir cara belajar yang paling praktis sehingga mahasiswa bisa merasa relate dengan ilmu yang mereka pelajari. Untuk kasus alkohol atau alkohol yang tidak terkontrol atau kadar yang tidak terkontrol, penyebab seseorang keracunan alkohol bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kandungan yang paling berbahaya dalam alkohol, yaitu metanol. Kandungan metanol ini menjadi penyebab seseorang akan mengalami keracunan, bisa mengalami kebutaan, atau malah yang berdampak lebih parah, meninggal dunia. Kita kembali lagi tentang case atau tentang masalah yang dialami sepasang tunangan yang rencana berlibur di Vietnam. Mereka sempat mampir dan mereka coba minum, seperti biasa orang mencoba liburan. Mereka coba mengkonsumsi alkohol, dan ini menjadi sebuah tragedi dan sangat heboh sempat menjadi tagline di BBC. Karena ini dari Inggris, jadi sempat heboh, dan menjadi mahasiswa analis kesehatan yang belajar atau mengambil mata kuliah analisis bahan makanan dan minuman, ini bisa menjadi media diskusi yang menarik. Kenapa sih orang bisa meninggal minum alkohol? Apa sih kandungannya dalam alkohol sehingga mereka bisa meninggal? Toleransi terhadap alkohol itu berapa persen? Ini bisa juga tentang kesehatan mereka sendiri, atau juga ada kandungan yang sangat mematikan, yaitu metanol. Belajar yang ideal, harapan kita bahwa analisis kesehatan bisa menjadi applied science. Kita bisa menjadi jawaban dari banyak pertanyaan di masyarakat. Dengan belajar analisis makanan dan minuman bisa menjadi media untuk kita belajar secara praktis. Kenapa kali ini kelas mengajar kita ada di Angkringan Jalur Evakuasi? Karena kita lebih dekat dengan subjek apa yang kita ingin pelajari, yaitu makanan dan minuman. Jadi contohnya mungkin makanan dan minuman yang mungkin ntar saya minum saya coba akan minum teh yang mungkin sedikit over extract, yang lebih pekat. Otomatis dampaknya seperti apa? Jadi kandungan teh dan kopi pun memiliki kandungan yang serupa, yaitu kandungan kafein misalnya. Dengan adanya kandungan kafein dalam minuman, kita menjadi lebih atraktif, kita menjadi lebih bersemangat. Itu salah satu faktor kenapa seseorang butuh juga kandungan kafein, dan kafein alami pun ada di obat-obat. Wow, ini spesial banget hari ini. Makasih banyak untuk Angkringan Jalur Evakuasi. Saya percaya bahwa ilmu pengetahuan harus dekat dengan lingkungannya. Saya percaya bahwa menjadi mahasiswa pun kita harus dekat, kita harus berdampak bagi masyarakat, sehingga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi tadi kita bicara tentang kejadian keracunan alkohol, bagaimana dampak alkohol, jadi bagaimana berbahayanya metanol, kandungan metanol di dalam alkohol bagi kesehatan. Sehingga biasanya ada keterangan yang harus kita pelajari. Kita pernah dengar mungkin nama istilah MSDS, Material Safety Data Sheet. Jadi kita bisa memahami kandungan-kandungan yang berbahaya seperti apa.
bagaimana cara menghindari, bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mempersiapkan diri dengan benar. Ya, salah satunya kalau metanol tidak boleh terhirup, bisa menyebabkan kebutaan, apalagi diminum, bisa berdampak yang jauh lebih fatal, yaitu kematian. Sehingga isu-isu aktual itu bisa menjadi pembelajaran bersama bagi kita akademisi, bagi teman-teman mahasiswa pastinya. Jadi bisa merespon hal-hal yang real terjadi di masyarakat dengan lebih bijak. Tadi contoh tentang alkohol. Sekarang kita kembali ke teh. Ini kita analisis tentang minuman ya. Ini kita kembali ke teh. Saya sempat singgung tadi tentang teh yang over extra. Teh memiliki kandungan kafein sehingga memberi kita lebih bersemangat. Itu salah satu bagaimana kita menyerap ilmu dari lingkungan. Saya ingin bahwa kita sama-sama belajar dengan lingkungan. Jadi belajar di pendidikan tinggi bukan berarti kita memisahkan diri dengan lingkungan sekitar. Makanya kesempatan ini saya berharap bahwa kita bisa bersinergi. Kita bisa bersinergi dengan lingkungan. Menjadi mahasiswa yang berdampak adalah mahasiswa yang peka dengan kondisi lingkungan sekitar. Dan menjadi mahasiswa analisis kesehatan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dia harus merespon lingkungannya dengan baik. Salah satunya belajar analisis kesehatan makanan dan minuman itu bisa berdampak penting bagi lingkungan sekitarnya. Kita bisa tahu tentang hal-hal aktual yang terjadi. Contohnya di angkringan. Habis kita minum mungkin ada tahu. Bagaimana tahu berpotensi aman apa tidak dikonsumsi? Itu bisa menjadi pertanyaan. Kenapa pertanyaannya muncul aman apa tidak? Hal real yang aktual karena banyak pengawet yang beredar. Ya, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Pengawet berbahaya yang beredar itu apa saja? Itu jadi bahan pembelajaran kita bersama. Saya pikir belajar harus dekat dengan lingkungan dan menjadi mahasiswa analisis kesehatan harus memposisikan lingkungan adalah media pembelajaran dan lingkungan kita harus berdampak bagi lingkungan. Dan saya pikir ini sedikit masalah-masalah aktual yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Saya Gaspar Bobala Buana, SSC MSc. Video ini sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semakin banyak kita belajar, semoga kita pun berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih.